Kita masuk ke chapter 76. Chapter 76 adalah manusia ketika lahir tubuhnya lentur. Setelah meninggal keras dan kaku. Rumput dan tumbuhan saat hidup lembut. Setelah mati akan lapuk dan kaku. Lao Tzu beliau itu luar biasanya adalah beliau memberikan dharma yang disampaikan itu begitu luasnya. Begitu apa adanya, dengan kata-kata yang sederhana beliau bisa menceritakan sebenarnya kapasitas sejati kita itu kayak apa. Para bijaksana, kalau ini kita mendengar tentang manusia lahir pada umumnya tubuhnya lentur, setelah meninggal kaku dan keras. Ini hanya bisa dipahami oleh orang yang sudah Chiu Tao. Karena apa? Karena orang yang sudah Chiu Tao bisa lahir dengan tubuh lentur dan meninggal dengan tubuh yang lentur juga. Kenapa bisa demikian? Kenapa kalau orang Chiu Tao baru bisa demikian? Karena kita mendapat karunia lagi, yaitu mengkoneksikan energi murni dari alam nirwana melalui pintu suci kita terkoneksi dengan diri kita. Dan mengkoneksikan diri sejati kita, kapasitas tidak terhingga kita terkoneksikan. Karenanya itu walaupun melalui berpuluh kali pembinaan, beratus kali kehidupan pembinaan, kalau tidak bertemu dengan guru suci dan mendapatkan petunjuk suci, belum tentu bisa kembali ke nirwana. Karena di sana itu tidak diakui. Walaupun pembinaannya berapa sempurna pun tidak diakui. Sebelumnya kita sudah pernah menceritakan bahwa Buddha pun menunggu untuk mendapatkan diksa dari Buddha sebelumnya untuk bisa terbebaskan ke alam abadi. Jadi terhubung dengan kapasitas sejati kita, terhubung dengan energi Tao, energi murni di nirwana sana, kita baru bisa secara perlahan-lahan kembali kepada kapasitas sejati kita. Karenanya itu dalam kitab suci dijelaskan bahwa yang mencapai satu menjadi terang dan terkoneksi dengan energi di nirwana. Ketika manusia mendapatkan satu menjadi suci. Langit dan bumi kehilangan satu, maka akan runtuh dan terbelah. Manusia kehilangan satu akan terjebak dalam tumimba lahir. Rumput dan tanaman kehilangan satu, maka akan lapuk dan layu. Kalau mempunyai keinginan yang berlebihan, kita akan menciptakan, mengumpulkan energi yin yang menghalangi energi yang kita. Maka tidak terkoneksi dengan diri sejati kita. Kemampuan menjadi terbatas. Maka menuju kepada kematian. Jadi memang kalau terkoneksi dengan diri sejati kita, kita tidak akan kaku, kita tidak akan keras kepala. Kita bisa sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu tetapi tidak keras kepala, bisa luas dan mendengarkan pendapat orang lain. Karena diri sendiri, diri sejati itu adalah Po Lo Miao Tzu Hui. Kalau Po Miao Tzu Hui itu tahu, masalah datang tahu untuk dihadapi dengan baik, masalah berlalu hati kembali terang, tidak ada keterikatan. Jadi memang kapasitasnya seperti itu. Karenanya itu di dalam kitab metafisika, penjelasan metafisika oleh Ho-Po Lao Tzu beliau menjelaskan bahwa dengan fokus pada pintu suci, kita kembali mengumpulkan energi murni, menghilangkan energi yin, dan dengan amal perbuatan yang melimpah, menghilangkan karma buruk dan memperkuat kesempatan untuk memunculkan diri sejati kita. Kemudian hakikat alami yang kaku dan keras menuju kepada kematian, yang lembut dan luas berkembang dan langgeng. Ya, tentunya di dunia ini kalau kita memaksakan segala sesuatu, maka yang dipaksakan itu tidak akan bisa terima. Hanya akan mendapatkan kontra kembali, hanya akan mendapatkan penolakan pada akhirnya karena tidak sesuai dengan nurani masing-masing orang. Yang lembut dan luas berkembang dengan langgeng. Kalau kita tahu menggunakan kapasitas sejati kita, kita bisa lembut, kita bisa luas. Karena hanya Po Lo Miao Tzu Hui kita yang bisa luas.
Kalau pola miao tsuhui kita sudah muncul, kita pasti akan berkembang. Dan kalau kita berkembang, maka karena pola miao tsuhui kita itu memang langgeng, dia tidak berubah-ubah. Hakikatnya begitu, ya begitu, tetapi meluas, tidak terbatas. Kemudian dengan pasukan yang kuat belum tentu menang. Maksudnya orang di dunia ini walaupun dia banyak sekali kekuatan, banyak harta, banyak pahala perbuatan baik, banyak kepintaran, tetapi belum tentu dia bisa memenangkan suatu hal. Yang bisa memenangkan keadaan adalah Uwei, adalah selaras dengan Tao. Karena Tao tidak bisa dikalahkan. Tao itu merupakan pokok dari seluruh penciptaan, kapasitas sejati kita. Karena itu kayu yang keras akan ditebang. Para bijaksana, kayu yang keras itu tidak bisa diukir. Karena tidak bisa diukir, maka nilainya tidak ada harganya. Jadi dia tidak akan ditanam lama-lama. Kalau jati itu bisa ditanam puluhan tahun, orang tidak apa-apa. Makin lama kayunya makin besar, harganya makin mahal, bisa diukir. Tetapi kayu keras itu tidak bisa diukir. Karena tidak bisa diukir, belum besar sudah ditebang. Hanya digunakan untuk apa? Palang pintu, untuk membuat sesuatu yang tidak terlalu mempunyai nilai. Yang kasar dan kaku menuju ke bawah. Orang yang mempunyai perilaku yang arogan dan kemudian keakuannya sangat kuat, egoisnya sangat kuat, hanya mementingkan diri dia sendiri dan tidak punya sifat welasasi kepada orang lain, dia akan menuju ke bawah. Menuju ke bawah itu adalah menuju kepada kehancuran, menuju kepada kita sebut saja ujung-ujungnya itu kehidupannya menjadi semakin tidak baik pada akhirnya, dan kemudian pasti menuju kepada neraka. Yang luas dan lembut berkembang ke atas. Kalau orang menggunakan kapasitas sejatinya, dia senantiasa bersifat welasasi, dia senantiasa tahu batasan, tidak melampaui, dan tahu berhemat, tidak sembarangan dalam perilaku dan ucapan, maka orang yang demikian dikatakan Kong Te Uliang. Karena Kong Te Uliang, maka dia akan dihargai oleh penjuru langit, penjuru makhluk, penjuru dewa-dewi. Maka bahkan semasa hidup pun dijaga dan dilindungi oleh firman. Bahkan semasa hidup pun dia akan berkembang. Dan ketika kematiannya, dia akan disambut dengan sangat baik di alam sana. Karenanya itu bagaimanapun juga kelembutan akan memenangkan segalanya. Tidak ada tandingannya. Para bijaksana, kita tidak sama sekali di dunia ini, kita tidak sama sekali bisa bersikap arogansi ataupun Yowei. Karena Yowei itu hanya akan membuat siklus jebakan bagi diri kita sendiri. Pada akhirnya kita akan terjerumus sendiri. Pada akhirnya kita akan menimbulkan banyak sekali karma-karma buruk. Karenanya itu seorang pembina sejati tidak mengandalkan kepintaran, tetapi adalah mengikhlaskan seluruh penderitaan. Mengapa dikatakan kita membina diri itu Tsuku Liaoku? Kita menelan penderitaan, kita liaoku, karena kita mengikhlaskan. Bukannya menyuruh kita, banyak-banyak menelan pahit, artinya itu baru berpahala, bukan demikian. Tetapi seluruh kepahitan bisa kita ikhlaskan. Itu namanya Tsuku Liaoku. Dan kita tidak menimbulkan karma yang baru. Semua sebab yang ditimbulkan bisa kita hentikan. Akibat yang ditimbulkan kita bisa hentikan, sebab kita tidak lakukan lagi. Dengan fokus kepada pintu suci, kita bisa mencapai kondisi tanpa perbedaan, kondisi yang tentram, dan bisa melepas keterikatan kita, mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Karenanya itu seorang yang membina diri, makin membina itu sebenarnya makin tentram, makin bahagia. Tidak ada yang dikatakan dia membina diri, makin membina makin sengsara, makin susah, penderitaannya makin banyak. Itu berarti belum membina, itu berarti belum mengikhlaskan. Karenanya Konfusius beliau mengatakan, bersiagalah pada pintu suci setiap saat. Sekali belajar harus terus berlatih. Para bijaksana yang Hoshi hormati bercerita tentang terus berlatih. Ini yang duduk di samping Hoshi ini He Jiangshi ini. Kalau dari pertama harus berterima kasih kepada He Jiangshi. Kenapa? Karena beliau mendengarkan Tao Te Ching ini sudah 4 periode. Baru sama sekarang ini kayaknya periode kelima.
Kalau tidak ada He Jiangshi yang datang dan kemudian kita sering berdiskusi dan berdebat tentang Tao Te Ching ini, tentunya hari ini Hoshe pembelajaran Hoshe pun tidak bisa sampai di sini. Dan juga memang dukungan dari para bijaksana sekalian, terutama Pandita berwelasasi memberi kesempatan, dan juga Chen Jiangshi yang sangat-sangat menghargai Dharma mendukung kepada Hoshe. Karenanya Hoshe tidak berhenti belajar dan berlatih dan terus berlatih untuk benar-benar semoga bisa paham. Sekarang arah tujuan dari pelaksanaan Tao kita sudah jelas. Membina diri tidak ada lagi kekhawatiran. Kita sudah tahu datang ke dunia ini misi kita juga sudah jelas. Hati kita sudah tentram, kapasitas sejati kita sudah bisa mengalir seperti air. Karenanya itu Konfusius beliau mengatakan, pada usia 70 saya mengikuti hati tanpa melanggar kebenaran. 70 tahun tidak mudah seseorang masih bisa mengikuti hati tanpa pelanggaran. Kenapa? Banyakan orang umur 70 tahun maaf sudah pikun. Tetapi hanya seseorang ya kalau kapasitas sejatinya kuat, dia tidak akan ada halangannya. Badan ini tidak menghalanginya. Badan ini tetap akan bekerja sama dengan baik. Qingqi senya sempurna. Karenanya itu tidak ada halangan sampai terakhirnya. Hoshe belajar sampai di sini dan sebagai penutup, Hoshe ingin menyampaikan bahwa tidak terasa chapter 76 sudah berlalu. Minggu depan ada Chen Chunta Jiangshi yang akan belajar chapter 77. Beliau juga luar biasa sekali. Dan kemudian rasanya tinggal beberapa minggu lagi Tao Te Ching ini akan selesai. Dan ketika Chen Jiangshi bertanya kepada Hoshe apakah ada kitab berikutnya yang direferensikan, Hoshe mereferensikan kitab Suragama Sutra, Neng Yanqing. Tetapi mohon maaf, yang informasi yang Hoshe pelajari adalah Tao Te Ching ini adalah membuka pintu kepada Tao, pintu pemahaman kepada Tao. Tetapi bagaimana secara detail untuk mencapai kapasitas sejati itu ada di Neng Yanqing, Suragama Sutra. Jadi itu kitab yang dimana Buddha menyampaikan sampai sedetail-detailnya bagaimana sebenarnya kapasitas sejati kita atau Fusen Bumi atau Fosing kita punya diri sejati kita itu sampai ke detail-detailnya. Jadi berhubung karena Hoshe sendiri belum betul-betul paham, Hoshe tidak berani dulu menyampaikannya. Hoshe akan belajar, Lao Tzu semoga punya kesempatan di lain kesempatan bisa berbagi dan belajar dengan para bijaksana yang Hoshe hormati. Hari ini Hoshe belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan penyampaian, mohon Lao Tzu para Buddha berwelasasi, mohon kepada para pandita untuk berwelasasi dan memberikan petunjuk. Mohon kepada para bijaksana sekalian memaklumi dan memberikan petunjuk. Xie xie,